Pemirsa, orang tua murid calon siswa baru berunjuk rasa di depan SMA Negeri 3 Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Mereka memprotes seleksi penerimaan siswa baru yang dianggap tidak adil. Merasa kecewa anaknya tidak lolos seleksi penerimaan murid baru, ratusan warga desa Waluya, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi melakukan aksi demo di depan sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Dengan menggunakan mobil dan pengeras suara, orang tua murid meluapkan kekesalan kepada pihak sekolah. Kekecewaan orang tua murid memuncak lantaran batas domisili hanya berjarak 400 meter dari sekolah dan mereka menduga ada permainan dari pihak sekolah. Sekali lagi, dengan undang-undang. Sebelah kanan itu keterima, Pak. Jalur sebelah kanan itu keterima. Kenapa jalur dari sebelah kiri nggak keterima? Ini warga loh, jalur sebelah kiri. Jalur sebelah kanan itu keluar dari warga kami. Bisa keterima. Masa dari Anissa bisa keterima? Dari SGC bisa keterima? Logika loh, Pak. Itu jaraknya lebih dari 1 kilo ya, Pak? Lebih, Pak. Itu anak bisa naik angkot, sementara kami bisa jalan kaki. Udah online, verifikasi, titik koordinat. Untuk apa online? Online juga, pemberkasan juga, dicek titik koordinat juga, keaslian data juga. Buat apa? Kita mah nggak mungkin, Pak, ngebohongin data ya. Para orang tua murid berharap agar sistem seleksi penerimaan murid baru segera diperbaiki agar warga yang rumahnya berada di lingkungan sekolah bisa merasakan pendidikan gratis di sekolah negeri. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, pikap bermuatan puluhan penumpang gagal menanjak hingga terpental mundur. Akibat kejadian-kejadian tersebut, 5 orang penumpang yang berencana menghadiri pernikahan luka-luka. Rekaman CCTV milik warga merekam saat sebuah mobil pikap yang mengangkut lebih dari 20 penumpang gagal menanjak di Desa Sumberjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat kerasnya benturan, para penumpang yang berdiri di bagian belakang untuk menghadiri pesta pernikahan ini terpental dari bak mobil. 5 orang mengalami luka-luka dan 16 penumpang lainnya dilaporkan selamat tanpa mengalami luka berat. Hingga kini pihak Satlantas Polres Tuban telah mengamankan barang bukti berupa kendaraan pikap, STNK, dan SIM milik pengemudi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penipuan bermodus love scamming menimpa seorang mantan jurnalis yang juga berprofesi sebagai staf Prabowo Subianto. Pemirsa, pelaku yang mengaku sebagai pilot menipu korban hingga puluhan juta rupiah. Yang mana? Gak ada. Kamu tahu aku udah cari tahu rumah itu bukan punya Febrian, itu punya Haji Ali, toko emas Haji Ali yang ada di Pasar Rangkas. Kamu tahu? Polisi menangkap pelaku penipuan asmara atau love scamming melalui akun palsu di media sosial. Modusnya, pelaku mengaku sebagai seorang pilot yang memberikan komentar di akun media sosial milik korban. Komunikasi berlanjut hingga keduanya saling berbalas pesan dan berkomunikasi intens. Selama berhubungan, pelaku meminta uang kepada korban sebanyak 2 kali dengan dalih untuk pembayaran administrasi training di maskapai Emirates. Tanpa curiga, korban yang juga mantan jurnalis ini kemudian mengirimkan uang dengan jumlah total 48 juta rupiah. Dari pengakuan si pelaku, dia akan pinjam uang itu akan diberikan kepada sepupunya, saudaranya untuk mengurus kerja. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda 12 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Maesa Priandie, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan supir truk di berbagai daerah turun ke jalan memprotes penerapan aturan over dimension atau overload atau kelebihan muatan. Para supir mengaku keberatan karena aturan itu bisa menjerat dan memenjarakan mereka. Supir meminta pemerintah memberantas pungli sebelum menerapkan aturan kelebihan muatan.
mboten ajeng bantah mboten nggih gaduh. Nek emang kula nggih gaduh kersane Kak Orlantas sing dia bertanggung jawab. Ratusan sopir truk di Grobogan, Jawa Tengah menggelar aksi turun ke jalan. Mereka memarkir truk di tengah jalan membuat arus lalu lintas macet total. Permintaan polisi agar sopir menyingkirkan truk tak digubris dan justru memicu ketegangan. Dalam aksi ini, para sopir truk memprotes aturan overdimension overload atau ODOL, yaitu aturan kelebihan muatan yang bisa memenjarakan mereka. Loh, kalau sopir cuman aksinya begini-begini aja, yang percuma. Kalau begini kan genah, nantinya ada yang bersangkutan dari Polsek, Polres, Satlantas, Disub. Nah, aspirasi kita didengar. Percuma kalau tadi anggota dari Satlantas cuman ngatur jalan. Unjuk rasa ratusan sopir truk juga terjadi di eksit tol Soreang Pasir Koja, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut para sopir, mereka sebenarnya tidak menginginkan kelebihan muatan, tapi tuntutan industri memaksa mereka membawa barang melebihi muatan truk. Sementara itu di Jawa Timur, aksi protes menolak aturan ODOL memicu kemacetan hingga 8 km. Para sopir truk turun ke jalan untuk berorasi di Bundaran Waru, kian menambah kemacetan. Sementara itu di Temanggung, Jawa Tengah, para sopir menghadang truk yang mengangkut sembako keluar kota. Aksi sweeping dilakukan sebagai protes atas penerapan aturan ODOL atau kelebihan muatan. Kepolisian menyatakan penertiban truk kelebihan muatan akan digelar serentak di seluruh Indonesia dalam operasi Patuh 2025 mulai 14 Juli mendatang. Sopir yang melanggar bisa dijerat denda hingga pidana penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari pemeriksaan awal, pelaku diketahui juga telah membunuh 2 orang yang hilang beberapa tahun lalu. Tak butuh waktu lama, Suwandi, 25 tahun, pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap Septia Adinda, wanita 25 tahun, berhasil ditangkap polisi. Selain membunuh dan memutilasi Septia Adinda, pelaku diduga juga telah membunuh 2 orang lainnya, yakni Ade dan Cika, yang hilang beberapa tahun lalu. Polisi pun membongkar sumur tua yang ada di dapur rumah pelaku untuk mengetahui keberadaan kedua korban. Pada hari ini kita berhasil mengamankan 2 kasus yang dilakukan oleh 1 pelaku, dengan jumlah korban sebanyak 3. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan penemuan potongan kepala, tangan, dan kaki di aliran sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Diduga korsleting listrik, 2 rumah berlantai 2 di Taman Sari, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Api dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kobaran api melahap habis 2 bangunan berlantai 2 di Jalan Lada, Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya material yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat dan membesar. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran sektor Taman Sari yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas, mengingat lokasi kebakaran merupakan pemukiman padat penduduk. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah. Kurang tahu ya, tahu-tahu api udah ada di atas itu, Pak. Nah, waktu saya pulang udah gede aja, jadi asal masalah dari mana. Tapi kalau kompor nggak ada, kemungkinan besar dari situ. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.